Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Delon Josephine Eprata, NIM 23311105. Saya berasal dari kelas C Pak semester 5. Di sini saya dalam guna memenuhi tugas homiletika, saya akan membawakan sebuah khotbah. Nah, ayat untuk kita khotbah pada sekarang ini terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Di sini dengan perikop gembala-gembala. Saya akan membacakan ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin untuk pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Nah, jadi berdasarkan ayat Alkitab yang telah saya bawa tadi, saya akan memberikan judul bahwa Juru Selamat telah datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa yang dinamakan Juru Selamat itu merupakan seseorang yang akan datang untuk menebus atau menghapus seluruh dosa-dosa umat manusia yang telah mereka perbuat dari terdahulu sampai yang ke sekarang. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan ayat ini saya mengambil pertanyaan. Nah, apa sih makna dari kelahiran Sang Juru Selamat yang diberitahukan oleh malaikat itu, dan bagaimana kita masih bisa menghayatinya hingga sampai sekarang? Nah, baik. Untuk yang pertama ya teman-teman, saya itu mengambil poinnya itu berita sukacita yang telah disampaikan oleh malaikat kepada gembala di sini mengajak supaya kita melihat kembali tujuan atas kehadiran Kristus di tengah dunia. Ini artinya apa sih? Nah, jadi arti dari poin yang pertama ini bisa kita lihat bahwa menegaskan bahwa pesan yang telah disampaikan oleh malaikat tadi itu bukan hanya sekedar informasi kelahiran, melainkan sebuah pengingat tentang misi yang akan Yesus jalani ke depannya. Nah, di sini juga dapat kita lihat ya bahwa para gembala-gembala ini merupakan identitas mereka itu tidak sepenting identitas contohnya seperti raja, pemuka agama, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa penerima dari berita kesukaan besar ini bukanlah raja dan bawahan-bawahan yang mempunyai kedudukan tinggi, melainkan para gembala-gembala yang berjaga untuk semua domba-domba dan peternakan mereka. Nah, sedangkan dari sini kita juga dapat melihat bahwa jemaat diarahkan untuk merenungkan kembali mengapa Yesus datang itu. Nah, jadi maksud yang disampaikan oleh malaikat ini, kedatangan Yesus itu untuk membawa seperti keselamatan, pemulihan, dan harapan bagi dunia yang gelap. Nah, baik, kita akan masuk kepada poin yang kedua, di mana di sini poin yang kedua itu kita bisa melihat bahwa pesan yang sederhana itu yang disampaikan oleh malaikat itu kita dibawa untuk memahami bahwa Allah bekerja itu melalui cara-cara yang sering tidak kita duga dan sering tidak kita tahu begitu. Nah, jadi maknanya di sini kita dapat melihat bahwa kelahiran Yesus Kristus itu tidak terjadi di istana maupun di tempat-tempat yang mewah sekali, melainkan di pelungan. Kenapa bisa begitu? Nah, karena Allah itu punya rencananya tersendiri. Nah, dan juga mengapa sih kelahiran Yesus Kristus itu tidak diumumkan kepada raja yang sedang memerintah saat itu maupun gubernur yang telah ada di wilayah tersebut. Nah, melainkan berita tersebut disampaikan kepada para gembala-gembala yang sedang mengembalai domba dan ternak mereka yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pola yang ditunjukkan oleh Allah itu sering berbeda dari apa ekspektasi yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Berbeda sekali, jauh ya perbedaannya. Nah, melalui kalimat ini juga
kita dapat melihat bahwa jemaat ini diajak untuk melihat bahwa rencana Allah itu tidak pernah salah. Tetapi di sini rencana Allah itu selalu penuh dengan makna rohani yang mendalam dan melampaui logika manusia itu sendiri. Baik. Dan juga untuk poin yang ketiga, yaitu marilah kita sebagai manusia ini supaya kita bisa membuka hati untuk menyambut kelahiran Kristus sebagai kabar baik yang mengubah hidup kita. Apa sih artinya di sini? Nah, jadi artinya di sini merupakan makna atau jembatan bagi kita untuk menuju ajakan atau respon iman yang telah diberikan seperti itu. Nah, jikalau kabar Yesus ini merupakan kabar baik bagi dunia, maka jemaat-jemaat yang telah mendengarnya itu bukan hanya mendengar, tetapi mereka maupun kita yang sekarang itu diajak untuk mengalami dampaknya atau dampak dari kelahiran Yesus Kristus tersebut, baik kita bersama-sama maupun secara pribadi. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, di sini juga dapat kita pahamilah bahwa kita membuka hati ini berarti kita itu telah bersedia untuk dipimpin, diubah, dan diarahkan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai apa yang telah ditentukan oleh kelahiran Yesus Kristus bagi kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk penutup dari khotbah kita pada saat ini, yaitu bagaimana kita menyikapi akan kelahiran Yesus Kristus itu, bagaimana sifat kita, bagaimana watak kita, bagaimana sikap sih yang kita berikan, yang kita kasih respon kepada kelahiran Yesus. Ya tentunya kita harus memberikan respon yang baik, kita harus bersuka cita, dan juga berdasarkan apa yang telah kita dengar tadi. Nah, di sini itu mengungkapkan bahwa betapa pentingnya kelahiran Yesus Kristus bagi dunia. Jikalau Yesus Kristus tidak lahir dan tidak disalibkan, maka kita akan sangat sulit sekali untuk hidup dalam Kristus, dan juga kita akan tetap hidup dalam dosa. Maka dari situlah kita dapat mengetahui bahwa juru selamat itu sangat amat penting bagi kita. Ya, mungkin sekian khotbah yang bisa saya berikan. Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari dalam kehidupannya. Terima kasih.